kuliah di eksekutif mahasiswa UP. Yang di RSSA itu ya? Ya, di RSSA betul. 8 kami mendapat informasi bahwa ada kurang lebih 4 massa aksi yang ditangkap dan kami data. Setelah itu memang kita mengkonfirmasi ada 6 massa aksi yang ditangkap. Di antaranya ada 2 anak di bawah umur pelajar. Ya. Dan memang untuk progresnya adalah sekarang sudah 3 dipulangkan atas nama Azuri. Itu mahasiswa salah satu kampus di Malang. Kemudian 2 pelajar. Sementara ada 3 orang lagi, itu namanya Benedictus Beni, Nurfaizi dan juga siapa namanya? Saya lupa, itu ada di data. Kan? Nah, itu sampai sekarang masih belum karena dari kepolisian mengatakan bahwa ada pemeriksaan lanjutan. Untuk progres pemeriksaan sesuai prosedur, untuk progres pendalaman dan juga BAP sesuai prosedur semua. Kemudian untuk massa aksi yang ditangkap diobati oleh Dokes ya, dari Dokes. Tapi yang kami sayangkan adalah ketika massa aksi ditangkap itu dengan kondisi yang tidak wajar. Salah satu atas nama Turaihan Arizi itu yang mengalami kepalanya bocor. Barangkali rekan-rekan media juga turut mendokumentasikan. Dan kemudian banyak yang ditangkap dengan kondisi luka-luka. Jadi kami menyoroti ada proses penangkapan yang secara sewenang-wenang yang bisa jadi dugaan kami itu adalah eksesif. Begitu, Mas. Kalau korban luka, sementara yang kami inventarisir ada puluhan yang korban luka. Dan kemudian ada 1 korban luka berat atas nama Noval Helmi di Rumah Sakit UB yang terkonfirmasi ketika kami telusuri itu bagian rahang sama tulang giginya itu retak karena dipukul ya pakai benda tumpul keras itu. Jadi untuk sementara ada puluhan yang luka-luka dan juga ada 1 yang luka berat yang masih di RSSA gitu Pak. Baik. Untuk penyerangan tenda medis kami juga konfirmasi ke teman-teman para medis jalanan yang pada saat kebetulan 1 yang ditahan itu juga para medis jalanan atas nama Nurfaizi. Jadi memang informasi yang kami dapatkan adalah 1 posko paramedis juga ikut diserang. Tidak hanya diserang oleh aparat kepolisian, tapi juga aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ya, itu sekitar pukul 18.45 kalau dari pengakuan teman-teman. Terus kemudian yang kedua terjadi adanya intimidasi secara verbal yang mengarah kepada dugaan pelecehan seksual. Mohon maaf, ada kata-kata yang tidak etis disampaikan oleh aparat kepada para medis yang perempuan. Yang ketiga, dari informasi para medis jalanan, kebetulan ada tim kita juga yang di lapangan, mengatakan bahwa ada makian bersifat ancaman pembunuhan, kayak mohon maaf, kontak pateni. Jadi ada beberapa narasi yang sifatnya ancaman pembunuhan kepada para medis yang tidak turun ataupun tidak terlibat dalam demo yang itu bahkan jauh di Kartanegara itu. Dirampas barang-barang para medis jalanan ya, dirampas, kemudian dirusak. Itu informasi sementara dan posisi mereka menyelamatkan diri ketika posko ataupun tempatnya dirusak dan kemudian diserang. Menyelamatkan diri masing-masing itu Mbak Yuda untuk informasi para medis. Ini untuk yang hilang. Tapi 6 yang masuk ke kami atas nama Theodorik Valentino Hartanto, Ahmad Yusuf, alumni SMA 1 Malang, Alfarizi Nuriski, ini sudah, ini yang kita tangani. Nino Alif Abdillah dan Rizky Amirullah itu juga sampai sekarang hanya 2 yang terkonfirmasi atas nama Alfarizi Nuriski yang kebetulan dampingi juga diperiksa di kepolisian sama Rizky Amirullah. Yang lainnya untuk yang si Theodorik dan juga Yusuf kami juga belum menemukan dan masih mengkonfirmasi ke teman-teman. Masih 4 betul Pak Yuda. Mahasiswa. Jadi yang lain adalah adik kita yang masih sekolah, 2 anak di bawah umur kategorinya, dan teman-teman memang alumni atau lepas dari masa mahasiswa. Untuk sementara proses kami masih jalankan pemeriksaannya, namun karena dari kesemuanya yang diamankan sudah ada yang menjamin dari UGM dan mereka sangat kooperatif dalam pemeriksaan, mereka sangat terbuka sehingga bagi kami tidak ada alasan untuk melakukan penahanan karena mereka sangat kooperatif. Kapanpun LBH-nya menjamin dan mereka juga bersedia orang tuanya bagi anak-anak. Kapanpun kami meminta keterangan tambahan, mereka dengan sukarela dan respect untuk datang menghadap kami. Berarti ada pidana dalam kasus ini? Masih kami dalami perannya masing-masing karena masih dalam pemeriksaan saat ini. Pak, ini diperiksa ada berapa total dan pemeriksaan ini apa tindakan apa yang dilakukan oleh? Karena dari pemeriksaan itu karena jelas ada korban
ada korban, ada mobil yang rusak yang terjadi atas peristiwa itu, dan juga dari teman-teman dikasihkan korban, sehingga tetap mereka yang diamankan pada saat yang pendemo. Akhirnya pada saat dilaksanakan pengamanan oleh teman-teman yang di sana di lokasi, sehingga kami melakukan pemeriksaan. Mereka itu tergolong provokator atau apa Pak? Untuk masih didalami perannya masing-masing. Berarti 3 teman ini pasukan besar ini Pak? 3 yang sisa. Iya, semua kami kembalikan karena LBH-nya juga menunggu. Kami masih melakukan pemeriksaan, nanti kalau sudah selesai kami akan kembalikan kepada para LBH dan menyatakan, membuat pernyataan sewaktu-waktu mereka siap diadakan keterangan. Pak, untuk anggota yang terluka dalam tragedi kemarin berapa orang? Jumlah anggota kami kurang monitor ya, karena itu di Dokes kalau masalahnya di seksi kesehatan berapa yang dirawat oleh tim kesehatan. Di media sosial narasinya ada penyerangan yang dilakukan oleh kepolisian. Ada penyerangan yang dilakukan oleh kepolisian. Kami tidak bicara itu, kami masih bicara berkaitan dengan peran daripada 6 orang yang diamankan. Pak, barang bukti yang diamankan apa dari? Ada batu, terus ada bekas dari bukan petasan, itu jenis kembang api ya, tapi dengan diameter yang besar. Terus ada besi dan kayu yang digunakan untuk Penyitaan kemarin kenapa Pak? Ya, total kendaraan ada 80. Total kendaraan ada 80 kendaraan sepeda motor. Sudah kita amankan di sini dan sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolres, yang sudah kita amankan per hari ini, hari Senin tanggal 24 ini bisa diambil di Polres dengan melampirkan seluruh persyaratan kendaraan, ketentuan identitas, STNK, KTP dan lain-lain, serta nanti akan kita lakukan pengecekan di dalam kendaraannya dulu. Apabila ditemukan hal-hal yang memang berpotensi untuk untuk alat-alat yang digunakan mungkin pengrusakan dan lain-lain, nah itu nanti akan ditindaklanjuti oleh rekan kita dari Reskrim. Pak, alasan motor-motor disita kemarin kenapa Pak? Kemarin ditinggal pada saat pembubaran itu ditinggal, dan memang parkirnya teman-teman ada pelangnya, dilarang parkir dan lain-lain, sehingga untuk antisipasi biar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, serta juga biar teman-teman bisa mengambil langsung di Polresta Malang Kota.